Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam perjuangan Bapak Ibu tenaga honorer dimanapun Anda berada di seluruh Indonesia. Semoga dalam keadaan sehat dan walafiat. Alhamdulillah. Baik, hari ini kita akan mengulas tentang berita dari Kemendikbudristek, yaitu melalui peraturan pemerintah Kemenpan RB nomor 20 tahun 2022, yakni tentang tes P3K prioritas untuk tahap ketiga ini. Baiklah, di sini siapa saja pelamar yang jadi prioritas pada pengadaan PPK Guru tahun 2022 sampai dengan 2023. Nah, prioritas ini adalah prioritas yang tahap ketiga bagi guru. Jadi tidak ada lagi tesnya, cuma yang ada prioritas, yang artinya yang diutamakan siapa yang lewat. Hal ini berdasarkan peraturan Menteri Kemenpan RB nomor 20 tahun 2022. Oke, baik. PPK tahun 2020 dengan 2023. Pengadaan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja P3K guru di tahun 2022 sampai 2023 kembali digelar. Pemerintah memberikan prioritas bagi sejumlah pelamar. Pelamar yang menjadi prioritas utama adalah mereka yang masuk kategori pelamar 1, 2, dan 3. Nah, ini menyelesaikan tes tahap 3, namun diberikan prioritas. Jadi yang diutamakan prioritas 1, 2, dan 3 ini adalah mereka yang sudah tes dari awal, yang tahap 1, tahap 2 akan tetapi tidak lewat passing grade. Itu yang pertama. Yang kedua, bagi mereka yang lewat tes tahap 1, tahap 2 akan tetapi kotanya sudah terpenuhi, sehingga nilai mereka mencukupi, akan tetapi kota telah terpenuhi. Maka dari ini Kemenpan RB ingin membuka jalur lewat prioritas, khusus prioritas. Nah, untuk tahun 2022 dan sedemikian nanti untuk tahun 2023. Oke. Nah, adapun pelamar prioritas ini adalah pelamar prioritas 1. Prioritas 1 ini yakni yang telah ikut tes tahap 1 dan tahap 2. Tahap 2-nya lewat, memenuhi passing grade, akan tetapi kotanya sudah terpenuhi atau sekolahnya sudah ada guru yang penuh di situ, sudah ada guru yang lewat di tahap 1, sehingga tahap 2 dia tes di tahap 2, artinya nilainya lebih tinggi daripada kawannya, sehingga dia tidak lewat pada instansi yang dipilihnya. Akan tetapi passing grade-nya lewat. Nah, ini akan diutamakan prioritas 1. Nah, ini insya Allah akan dibuka nanti pada bulan Agustus mendatang. Nah, jadi para peserta nanti tidak ikut tes lagi, akan tetapi diutamakan dengan prioritas. Nah, prioritas 1 ini tidak ikut tes. Yang jelas dia tinggal memilih di mana alokasi yang telah ditetapkan oleh pemerintah Pemda nanti. Nah, sekolah mana. Kedua, pelamar prioritas 2. Pelamar prioritas 2 ini adalah guru yang THK 2. Dimaksud THK 2 ini adalah para guru yang sudah mengabdi kisaran sekitar 20 tahun, 25 tahun, yang masa SBY tidak sempat diangkat menjadi PNS. Nah, mereka ini adalah diprioritaskan 2. Nah, sedangkan pelamar prioritas 3 adalah mereka yang umum, yang sudah ikut tes tahap 1, tahap 2, akan tetapi masa kerjanya sekitar 3 tahun. Dan prioritas tahap 3 ini adalah merupakan alumni PPG yang tamat sudah PPG. Nah, ini adalah termasuk dengan prioritas 3. Oke. Ini kategori prioritas 1 dan 2 dan 3 ini dia.
Pelamar prioritas 1 yaitu tenaga honor dan PPG yang memenuhi nilai ambang batas pada seleksi P3K YF Guru tahun 2001 tapi belum mendapatkan formasi. Nah, ini adalah tenaga honor yang sudah memenuhi nilai ambang, kemudian PPG yang sudah memenuhi ambang tetapi formasinya sudah terpenuhi. Nah, untuk prioritas 1 ini pembukaan nanti Agustus, mereka tinggal memilih lagi, tidak ada tes. Yang kedua, pelamar prioritas 3, pelamar saudara ini THK 2, sama juga yang tadi. Sama yang tadi itu adalah mereka yang sudah mengabdi 20 tahun lebih. Pelamar prioritas 3 ini ada pelamar prioritas umum, yakni yang terdata di Podik minimal 3 tahun, kemudian sudah mengikuti tes tahap 1, tahap 2, dan ini akan dipilih. Begitu juga dengan peserta PPG lainnya. Nah, jika prioritas 1 memilih jika prioritas 1 sekolahnya nanti, jika sekolah instansi tersebut prioritas 1 tidak memilih di situ, nah prioritas 2 berhak akan turun kepada prioritas 2. Nah, jika tidak ada prioritas 1 maka jatuh kepada prioritas 2. Prioritas 2 tidak perlu tes lagi. Nah, tapi jika prioritas 2 gurunya situ 2 orang, maka akan dinilai tinggi nilai passing grade. Jika sama maka dilihat masa kerja. Jika sama maka masa kerja maka dilihat usia. Nah, begitu. Selanjutnya, jika prioritas 2 tidak ada di sekolah, maka pelamar prioritas 3 berhak tidak perlu tes lagi tapi akan lewat dengan syarat dia telah mengikuti tes tahap 1 dan tes tahap 2. Nah, jadi tergantung pada pelamarnya. Jika di sekolah Bapak Ibu tidak ada yang melamar prioritas 1, tidak ada melamar prioritas 2, maka Bapak Ibu yang 3 tahun sudah bekerja di situ, sudah mengabdi, maka Bapak Ibu tidak perlu tes lagi, langsung diangkat. Begitulah aturan yang telah ditetapkan. Begitu juga dengan PPG yang sudah tamat PPG, memilih di sekolah situ, kalau tidak ada prioritas 2, prioritas 3 maka dinyatakan lewat. Oke, selanjutnya keterangan prioritas. Nah, nilai ambang pada seleksi P3K guru tahun 2001 dilakukan berdasarkan uraian kategori pelamar peserta berurutan yaitu THK 2, guru ASN di sekolah negeri, lulusan PPG dan guru swasta. Nah, ini yaitu tentang prioritas kriteria prioritas 1 tadi, yang prioritas 1 tadi. Yaitu merupakan guru yang berasalkan dari negeri swasta, sudah mengikuti tes tahap 1, tahap 2, kemudian apalagi kalau THK 2. Selanjutnya, jika formasi belum terpenuhi maka akan diisi oleh pelamar prioritas 1, prioritas 2, THK 2 dan prioritas 3, guru non ASN di sekolah negeri terdaftar Dapodi dan masa kerja menurut. Jadi bila sekolahnya tidak dipilih oleh prioritas 1, maka berhak prioritas 2 dan prioritas 3 untuk memilihnya. Nah, ketiga, jika pada seleksi tersebut formasi masih tersedia, maka akan dibuka untuk seleksi selanjutnya bagi pelamar rumah. Nah, jadi bila sekolah tadi tidak ada yang memilih, prioritas 1 tidak ada, prioritas 2 tidak ada, pelamar umum juga tidak ada, maka di tahun 2023 akan dibuka lagi formasi baru. Nah, itu baru melalui tes. Nah, itu akan baru melalui tes kembali. Nah, begitulah caranya. Oke, hasil ini berdasarkan Kemenpan RB nomor 20 tahun 2022. Nah, Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi PAN RB telah menerbitkan regulasi melalui Peraturan Menteri PAN RB nomor 20 tahun 2022 tentang pengadaan PPK untuk jabatan fungsional guru pada instansi daerah tahun 2022. Nah, ini berdasarkan pada hasil penetapan Kemenpan RB pertengahan bulan 6 kemarin, bahwasanya ditetapkan tentang jalur prioritas. Hasil ini pun berdasarkan Kemendikbudristek Bapak Nadiem Makarim ingin menghilangkan tenaga honorer di tahun 2023. Nah, jalur inilah yang akan ditempuh. Mudah-mudahan Bapak Ibu yang sudah lama mengabdi di negeri dan swasta, insya Allah Bapak Ibu yang akan didulukan menjadi P3K
ataupun ASN. Semoga bermanfaat Bapak Ibu. Semoga bermanfaat. Inilah kita doakan bersama, semoga lulus dan tugaskan di instansi masing-masing. Jadi harapan kita semoga kita lulus dan tidak ditugaskan di tempat lain. Semoga tempat kita mengajar disitulah kita yang akan ditugaskan. Semoga bermanfaat Bapak Ibu. Saya tutup dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.